Kota Jakarta, kota metropolitan yang penuh dengan bangunan-bangunan tinggi, telah mengalami perkembangan dengan pesat sejak menjadi ibu kota negara Indonesia. Setiap hari orang-orang yang bekerja disibukkan dengan aktivitas dan menjumpai kemacetan di mana-mana. Tak heran bila memasuki liburan, kota Jakarta menjadi sepi, padahal banyak tempat di Jakarta yang bisa menjadi tempat berlibur. Anda bisa melakukan wisata sejarah di kota Jakarta. Selain sekedar berjalan-jalan dan menikmati pemandangan, wawasan sejarah Anda juga bertambah. Tentunya Anda tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. Berikut ini kami sajikan tempat-tempat yang dapat menjadi referensi Anda untuk melakukan wisata sejarah. Tempat bersejarah seperti Museum Satria Mandala bisa Anda kunjungi. Saat Anda memasuki museum ini, Anda akan dipandu oleh seorang pemandu wanita yang akan menjelaskan seluk-beluk dan isi museum ini. Museum Satria Mandala merupakan museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Museum yang diresmikan oleh mantan Presiden Indonesia, Soeharto, pada tahun 1972 ini awalnya adalah rumah dari salah satu istri mantan Presiden Indonesia, Soekarno, yaitu yang bernama Ratna Sari Dewi Soekarno. Dalam museum ini dapat ditemui berbagai koleksi peralatan perang Indonesia dari masa lampau hingga modern. Setelah melihat-lihat isi Museum Satria Mandala, kita benar-benar disuguhkan dengan pengetahuan sejarah yang cukup banyak. Museum Satria Mandala ini merupakan objek yang cukup wajib didatangi bila Anda ingin berwisata sejarah. Ingin tahu lebih dalam manfaat wisata sejarah? Kita bisa tanyakan kepada Vini dan Yara. Udah, dulu sih sering gimana? Kenapa sih mau ikut wisata sejarah terus? Soalnya kan selain kalau ikut wisata sejarah kita bukan cuma dapat sejarahnya aja, cuma ilmu-ilmu yang sebelumnya kita nggak tahu kita juga dapat. Soalnya kan ini juga tentang sejarah. Sejarah itu kan harus selalu diketahui. Ya, kamu? Kalau aku sih, kalau aku ikut berkali-kali itu karena biasanya pas kunjungan pertama tuh ada yang kelewat gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu, misalkan pas aku datang ke kunjungan kedua tuh ada lagi yang baru. Jadi bikin aku tuh pengen lagi. Nah, setelah mengikuti wisata sejarah ini, kira-kira apa sih manfaat buat kamu wisata sejarah ini? Kalau manfaat buat kita, ya kita tahu gimana cerita leluhur kita sebelum kita lahir gitu kan. Kalau misalnya cerita dapat dari orang tua nggak terlalu komplit, tapi kalau kita tahu gitu ikut museum-museum ini kan bukan cuma cerita yang kita dapat, tapi bukti-bukti juga kita bisa lihat. Kamu juga? Kalau buat aku sih itu makin membuat kita tuh makin rasa cinta tanah air sama Indonesia tuh makin tinggi gitu. Kalau misalnya udah ngeliat kayak diorama, ngeliat bendera tuh kayak tuh rasa apa ya, yang feeling dalam hati tuh gejolak gitu. Ya ampun, ini negara gue. Kayak kita gue, bisa gitu. ikutan flashback lagi ke zaman dulu gitu. Kita ada di posisi kayak gitu. Or maybe it's not.
pada umumnya kalau untuk wisata di daerah Jakarta biasanya peserta musrah justru yang dari daerah, mungkin dari Sulawesi ataupun dari daerah-daerah lain seperti Bandung dan lain-lain. Terus emang kegiatannya ngapain aja sih selama wisata sejarah itu? Di dalam wisata sejarah kita banyak sekali mendapatkan ilmu seperti sejarah-sejarah masa lalu, baik sejarah masalah penjajahan maupun sejarah-sejarah masalah-masalah yang terkait dengan masalah kerajaan. Sore Ibu, Bapak namanya siapa? Maesaro, bapaknya? Hairudin. Bapak sama Ibu sama anaknya lagi ngapain di sini? Ngabisin waktu. Ngabisin Akhir waktu. pekan. Oh, akhir pekan. Emang asalnya dari mana sih? Kita dari Palembang. Oh, dari Palembang. Kenapa sih kok jauh-jauh dari Palembang datang ke sini? Ya kebetulan kita kan ini musim liburan. Ya. Nah, akhir pekan juga. Jadi lagi nggak ada kerjaan, pengen ngabisi waktu mengetahui wisata-wisata di Jakarta aja. Oh gitu. Jadinya milih Salah satunya. di Kota Tua gitu. Terus di sini udah ngapain aja? Nah sih baru karena kebetulan baru datang jadi baru putaran sini aja di kelilingnya, belum jauh-jauh banget. Oh gitu. Terus kalau misalnya liburan di sini udah sering apa belum? Kami sudah sering sih, tapi kalau untuk wisata ke tempat-tempat yang bersejarahnya baru ini. Oh baru ini. Terus kesannya gimana nih terhadap Kota Tua? Ya berasa balik ke zaman dulu aja. Oh jangan dulu ya. Ya udah deh, makasih ya Ibu Bapak, makasih buat waktunya. Bila Anda berwisata di Kota Tua, tak lengkap rasanya bila Anda belum mencicipi makanan yang ada di sini. Makanan bersejarah di Kota Tua adalah kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari ketan, kelapa, udang kering, merica, garam, dan telur. Penjual kerak telur sudah hampir tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Saya jadi penasaran bagaimana ya rasa kerak telur ini? Coba kita tanya pada Pepe, salah satu penikmat kerak telur dari Bandung yang sedang berwisata di Kota Tua. Unik rasanya. Oh unik. Sebelumnya udah pernah nyobain belum sih? Pernah waktu di Bandung, tapi bukan nasi Betawi. Oh bukan nasi Betawi. Terus setelah nyoba nasi yang Betawi gimana nih? Lebih gurih rasanya. Oh lebih gurih. Terus kenapa sih? Apa yang ngebuat kamu mau tertarik nyobain kerak telur khas Betawinya? Soalnya ini kan Jakarta ya. Jakarta tuh yang makan khasnya tuh kerak telur ini. Oh jadi nyobain penasaran aja kerak telur Betawi itu kayak gimana rasanya. Oh gitu. Ya. Oh ya udah, selamat menikmati makanannya Oh, ya. ya, siap. Ini di tempat Mas Satur ini yang menjadi daya tarik wisata sejarah dalam paket travelnya apa, Pak? Sebenarnya saya memang kebetulan berlatar belakang sejarah sekolah saya juga. Dan jurusan saya dulu memang sejarah. Dan saya berpikir semakin ke sana Indonesia ini insan-insannya sudah mulai agak sedikit kurang dalam memahami sejarah. Jadi siapa lagi sih yang biasanya anak kalau diajak jalan-jalan kan senang ya. Nah terus kalau diajak, oh ini loh nilai sejarahnya ini seperti ini umumnya di sini ada sejarah ini, di sini sejarah ini, di sini sejarah ini. Nah ini nanti sudah mereka tahu dengan cara traveling atau tour, dengan jalan-jalan mereka tidak terasa ya, tetapi senang, terus akhirnya mau mempelajari kan, mempunyai daya tarik tersendiri. Dengan demikian anak akhirnya ya dengan itulah akhirnya anak kita secara tidak langsung mengajarkan kepada anak untuk bisa menyukai kepada sejarah. Kedua, kenapa hanya di Jakarta ya, di Jakarta ini saya waktu sekolah saya ingin ke Jakarta saja sulit. Nah, saya berhasil untuk menarik supaya para pelajar mahasiswa di daerah yang kira-kira ekonominya agak tersendat ini bisa tahu bagaimana wajah ibu kotanya sebenarnya. Ya itu saya prihatin karena kalau pelajar di daerah
tidak tahu bagaimana ibu kota, karena ke ibu kota saja harus memakan biaya besar. Ya ini saya dari Lampung saya tarik, dari Ujung Pandang saya tarik, dari Tanah Toraja, dari Kalimantan. Cinta yang ku tunggu, dia lengkapi hidupku. Dia, cinta yang kan mampu menemaniku, mewarnai hidupku.